Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra King, kelas 10. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang database. Oke, kita mulai di sini. Yang pertama di sini ada 5 bagian database. Yang pertama ada transaksi, yang kedua ada migrations, yang ketiga ada user, yang keempat ada buku, dan yang kelima ada anggota. Dan yang di dalam transaksi ada ID, kode transaksi, anggota ID, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, keterangan, dan yang kedua di migrations ada ID, migrations, dan badge. Dan bagian ketiga ada user yang berisi ID, name, username, email, password, dan gambar. Dan bagian yang keempat ada buku, dan isinya ada ID, judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, dan cover. Dan bagian yang kelima ada anggota yang berisi ID, user ID, NPM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, lanjut. Di sini ada penjelasan tentang coding dan kode-kodenya. Oke. Ini coding dan ini hasilnya. Oke, kita setiap coding pasti mempunyai doc type HTML. Oke, yang pertama doc type HTML adalah untuk memberi tahu browser jenis dan versi HTML yang digunakan dalam dokumen. Oke, lanjut. Yang kedua ada HTML berfungsi sebagai bahasa markup untuk membuat struktur dasar halaman web, termasuk header, footer, navigasi, dan konten. Dan yang ketiga ada head, berfungsi sebagai wadah untuk informasi dan konten pada sebuah halaman web seperti judul halaman, meta deskripsi, dan link ke file CS atau JavaScript. Penutup dari tag head yang ditandai dengan tanda kurung garis miring head menandai akhir dari informasi header dan mengakhiri bagian yang berisi metadata tersebut. Oke, lanjut. Yang keempat ada tabel. Oke, penjelasannya artikel berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang ditampilkan di tab browser untuk di hasil pencarian. Penutup tag title yang menandai akhir dari judul tersebut. Judul ini penting untuk SEO, Search Engine Optimization, dan pengalaman penggunaan karena membantu pengunjung memahami isi halaman tersebut mengklik. Dan yang kelima ada body. Body berfungsi sebagai blok kode yang berisi serangkaian pernyataan yang akan dijadikan ketika fungsi dipanggil, misalnya dalam Python. Badan fungsi didefinisikan dengan identitas setelah garis definisi berfungsi. Dan yang ke-6 ada table. Mana nih table? Ini table pembuka dan table penutup. Jelaskan table digunakan untuk menyajikan data dalam format struktur, biasanya dengan baris dan kolom, untuk memudahkan pembaca dan analisis penutup tabel. Dalam konteks dalam perangkat lunak dan kode digunakan untuk menakhir definisi table, memastikan data yang dimasukkan di dalamnya penutup dengan benar. Dan yang berikutnya ada TR dari singkatnya table row, berfungsi wadah untuk membentuk baris dalam tabel. Tag penutup garis miring TR tidak
selalu diperlukan, tetapi sebaiknya digunakan untuk kejelasan dan standar yang baik. Lanjut, yang terakhir ada TD. TD berfungsi untuk membuat sel data dalam tabel, sementara tag penutupnya adalah garis miring TD. Tag TD digunakan untuk menampung konten, teks, gambar, atau elemen HTML lainnya yang akan ditampilkan dalam sebuah sel di dalam tabel. Oke, dan ini hasilnya yang transaksi ini dan buku yang ini. Oke, lanjut. Ini kodenya dan ini hasilnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.